Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, kembali lagi kita akan membahas mobil-mobil klasik yang dihasilkan pabrikan otomotif dunia. Dan pada bagian kelima ini kita akan mengulas sedikit tentang pabrikan otomotif asal Jepang, yakni Mazda. Bagaimana kiprahnya, mari sama-sama kita bahas. Nama Mazda diperkenalkan di Jepang pada bulan Oktober 1931, yang saat itu bernama Toyo Kogyo Company Limited. Akhirnya mampu mengembangkan salah satu produk ikonik pertamanya yang diberi nama Mazda Go. Truk roda 3 yang merupakan kendaraan pertama yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Pemberian nama untuk truk roda 3 tersebut dipertimbangkan oleh Jujiro Matsuda, presiden kedua dan pendiri utama Toyo Kogyo. Yakni sebuah kendaraan roda 3 menyerupai sepeda ini dilengkapi bak untuk mengangkut barang di belakangnya. Kalau di Indonesia seperti Fiat. Mazda Go merupakan produk keluaran pertama yang berhasil dikembangkan Toyo ketika itu. Perusahaan itu juga mengubah namanya dari Toyo Chor Kogyo menjadi Mazda. Nama ini berasal dari Ahura Mazda, dewa harmoni, kecerdasan, dan kebijaksanaan dari peradaban paling awal di Asia Barat dalam kepercayaan Zoroaster. Toyo Chor Kogyo tak hanya menafsirkan Mazda sebagai simbol awal peradaban Timur dan Barat, tetapi juga simbol peradaban dan budaya di industri otomotif. Setelah mampu menghadirkan kendaraan roda 3, Mazda berinovasi untuk membuat mobil. Namun, rencana pengembangan mobil dihentikan selama Perang Dunia Kedua, terutama akibat pengeboman Hiroshima, kota tempat perusahaan berada. Selama perang, Mazda menghasilkan banyak senjata untuk digunakan oleh militer Jepang dalam periode 1940-an. Mereka bertanggung jawab atas produksi seri 30 hingga 35 senapan tipe 99. Di Jepang pada tahun 1950-an, negara ini memulai dengan lambat dalam hal pembuatan mobil di era ini. Sebagian besar produksi dalam negeri diproduksi oleh perusahaan asing atau sekadar salinan mobil Eropa dan Amerika. Untuk mengatasi hal ini, Mazda memperkenalkan K360 ke pasar Jepang pada tahun 1959. Dibandingkan dengan pendahulunya yakni Mazda Go, K360 memiliki fitur mewah seperti atap dan pintu, roda kemudi, bukan setang, dan dapat menampung 2 orang, bukan 1 orang. Ditenagai oleh mesin V-twin berpendingin udara 356 cc, yang menghasilkan 11 tenaga kuda. Lokasi mesin ini adalah kuncinya, terletak rendah di belakang kabin, sehingga memberikan penanganan yang tenang. Fitur-fitur canggih lainnya termasuk saluran masuk udara yang dipotong pada panel bagian belakang yang menyediakan pendinginan penting untuk mesin, kaca depan kaca pengaman, motor self-starting, dan jendela geser untuk ventilasi kabin. Dan disinilah cikal bakal pabrikan Mazda mulai melebarkan sayap produksinya. Dan akhirnya di era 1960-an, mobil penumpang pertamanya yakni R360 Coupe berhasil diperkenalkan. Mazda R360 saat itu memang belum terkenal di luar negeri Jepang. Sukses pasar di dalam negeri, dan pada hari peluncurannya pada bulan Mei 1960 terjual 4.500 unit. Pada akhir tahun, hampir 2/3 dari penjualannya telah terjual. Segmen kendaraan mini di Jepang sedang berkembang 15% dari seluruh pasar mobil di Jepang. Ini adalah titik balik bagi Toyo Chor Kogyo.
Begitulah sebutan Mazda Motor Corporation pada saat itu, R360 bukanlah kei-car pertama yang ada di pasaran. Namun mobil ini langsung menjadi populer karena estetika desain yang cermat, ringan, dinamis dan harganya terjangkau. Mobil ini adalah termasuk mobil yang sangat baik, dengan mesin 4 langkah yang lebih efisien dan bersih, hemat bahan bakar, handal dan elastis dibanding dengan mesin 2 langkah yang digunakan oleh pesaing mesin V-twin 360cc. Berpendingin udara yang dipasang di belakang yang menghasilkan 16 tenaga kuda, dan torsi 22 Nm. Mobil tersebut mampu melaju hingga 84 km per jam, dan memiliki transmisi manual 4 kecepatan atau otomatis 2 kecepatan. Meskipun ada inovasi teknis dan penggunaan material yang relatif mahal, produksi yang efisien memungkinkan Mazda mempertahankan harga R360 dengan transmisi manual sebesar 300.000 yen. Mazda R360 diproduksi dari tahun 1960 hingga 1966. Dari sinilah tonggak sejarah Mazda berkembang menjadi produsen mobil-mobil berstandar Eropa Amerika, yang tentunya harga maupun spesifikasi serta fitur-fiturnya berbeda dari merek-merek Jepang lainnya. Sepanjang sejarah Mazda dari tahun 1934 hingga saat ini telah berganti-ganti logo. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa jika Anda melihat logo perusahaan Mazda, semua huruf kecil, kecuali huruf D, ditulis dalam huruf besar? Itu karena desainnya, Mazda ingin mengekspresikan presisi dan keandalan sebagai perusahaan mobil dengan menyelaraskan garis atas dan bawah logo perusahaannya. Huruf D dalam ukuran huruf kecil yang menonjol di garis atas, jadi diputuskan untuk menggunakan huruf besar untuk huruf D agar logo perusahaan pas dengan persegi panjang. Dan salah satu mobil yang cukup mendapat perhatian kaula muda adalah mobil ramping dan mempunyai tenaga yang mumpuni yakni Mazda 2 Zoom Zoom. Baiklah Sobat Disimania dan Otomotif Mania, demikianlah sejarah singkat tentang mobil pertama buatan Mazda. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I'm on the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't